Indonesia berada di peringkat kedua dunia sebagai penghasil sampah plastik ke perairan yang mencapai 187,2 juta ton. Jabodetabek menjadi penyumbang sampah terbesar dan kalau tidak ada penanganan serius, masalah ini akan berdampak pada kualitas perairan. Sampah di Kabupaten Tangerang mencapai 2.500 ton setiap harinya. Tak hanya itu, sungai yang notabene memiliki fungsi pengaliran air bagi masyarakat kini sudah tidak kembali asri. Pasalnya, salah satu sungai yang berada dekat dengan warga Tangerang yaitu Sungai Cisadane menjadi sarana tempat pembuangan sampah oleh masyarakat tidak bertanggung jawab. Padahal, tumpukan sampah yang nampak di permukaan dapat memperpendek umur kualitas alam dan manusia sendirilah yang akan terkena dampaknya. Tim produksi sisir sungai telah menghubungi salah satu komunitas aktivis lingkungan untuk mengikuti serangkaian kegiatan mereka yang berlokasi di Tangerang, bernama Bank Sampah Sungai Cisadane atau disebut Bangsa Suci. Dan inilah sisir sungai. Bangsa Suci kita mulai bangun bersama-sama dengan teman-teman yang itu kisaran tahun 2011-2012 karena pada waktu itu kami melihat bahwa hampir setiap hari sampah-sampah di Sungai Cisadane ini terus bertambah. Namun pada waktu itu masih belum ada satu komunitas pun yang melakukan giat untuk melakukan pembersihan Sungai Cisadane. Baru sekedar event-event tertentu saja, yang eventnya paling 1 jam, 2 jam untuk membersihkan sampah. Setelah itu selesai sebagai seremonial, sehingga sampahnya tidak selesai-selesai. Dan sampai sekarang juga memang belum selesai, perang kita terhadap sampah itu belum selesai gitu loh. Itu semua berawal dari kepedulian kami, kepedulian teman-teman semua yang bergabung di Bangsa Suci. Dari mulai kita tidak memiliki apapun ya, dari zero. Logistik juga saya pribadi pada waktu itu hanya punya uang 15.000 kalau nggak salah, iya 15.000, tapi punya keinginan bagaimana memberikan kontribusi terhadap sumber kehidupan. Karena Sungai Cisadane ini adalah sumber kehidupan. Tanpa uang, tanpa emas, tanpa permata manusia masih bisa hidup, tapi tanpa air seluruh makhluk mati. Nah, Sungai Cisadane ini menampung air. Panjangnya sekitar 128 km dari Gunung Salak sampai dengan ke Tanjung Burung, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Melintasi kota Kabupaten Bogor, kemudian kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan bermuara di Kabupaten Tangerang. Lebar rata-ratanya 50 sampai dengan 70 meter. Ada banyak yang memanfaatkan air Sungai Cisadane sebagai air baku, air minum. Air bakunya itu dari Sungai Cisadane selama ini. Tapi kondisinya setiap hari semakin memburuk dan masih belum ada yang konsentrasi untuk melakukan pembersihan-pembersihan sungai di Cisadane. Oleh karena itu kami menginisiasi untuk membangun satu wahana, satu wadah. Ya, ketemulah Bank Sampah Sungai Cisadane, Bang. Lingkungan yang bersih tercipta karena adanya kesadaran dari masyarakat setempat dalam membersihkan sampah di sekitar Sungai Cisadane.
Perjalanan pun dimulai. Tim produksi bersama seluruh anggota menyusuri sepanjang sungai dengan sejumlah perlengkapan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Perjalanan menyusuri sungai ini untuk bertemu dengan sampah-sampah yang nampak di permukaan dan bibir sungai. Sudah kesulitan semuanya, dan masyarakat semuanya merasa sulit, banjir mana-mana. Karena kota Tangerang itu bencananya itu adalah banjir. Jadi ya kita sangat bersyukur komunitas Bangsa Suci ini bisa para relawan yang ada di kota Tangerang. Rp500 saja kali 128 km kali samping kiri samping kanan, berarti 128 km dikalikan 2 berapa itu? 156 256 km yang harus dibersihkan kayak gitu kali 1000 kan 1 km itu 1000 meter kali per meternya misalkan Rp500 itu biaya clean up untuk sampah-sampah.
Cisadane terutama. Mereka barangkali merasa bahwa ketika membuang sampah di Sungai Cisadane itu seperti gratisan ya, nggak bayar, mungkin menyelesaikan solusi. Padahal sebenarnya mereka sedang investasi masalah yang luar biasa. Karena sampah-sampah ini menyangkut di pohon-pohon. Begitu sulitnya kita membersihkan sampah yang ada di pohon-pohon. Kalau kita yang terbawa yang bergabung dengan air sungainya, yang teraduk dengan lumpur di bawah, luar biasa, ekspensif itu pasti biayanya. Nah jadi kita ingin ngebangun ya, karena kalau misalkan kita bersihkan hanya sekedar membersihkan, tapi kemudian cara pandang, cara berpikir dari masyarakatnya masih belum punya kepedulian terhadap sungai, ya akan sia-sia kalau memang masih human error dan tidak ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari situlah kami menguatkan diri, meniatkan diri ya untuk membangun bangsa suci. Berbangga hati dalam mengikuti acara yang diadakan oleh Bangsa Suci ini, karena kita jadi tahu pentingnya lingkungan hidup itu, terutama sungai yang memang menjadi sumber kehidupan manusia. Karena kalau sungai itu sudah meluap, airnya banjir. Di Bangsa Suci ini, selain membersihkan sungai, mereka juga ikut menanam pohon atau tanaman di sekitar pinggir sungai. Tanamannya seperti pohon mangrove, durian musangking, talas benang, pohon jeruk, pohon jambu kristal, pohon sukun, pohon tebu, pohon bambu kuning, pohon beringin, dan tanaman lainnya. Pengunjung yang datang juga diajak untuk menanam pohon bersama. Bangsa Suci menyiapkan bibit, media tanam, dan bahan lainnya untuk menambah keasrian di pinggir sungai. Selain itu, pohon yang ditanam di daerah aliran sungai juga dapat mencegah terjadinya abrasi. Selain menjadi komunitas yang mewadahi kepedulian sungai terkait sampah, Bangsa Suci juga mewadahi tradisi atau ritual bagi yang beragama Buddha dan ingin melepas makhluk hidup ke alam liar. Pelepasan makhluk hidup dalam ajaran agama Buddha disebut sebagai function. Dalam proses ritual function sendiri, ada biksu dan kerabat keluarga yang ikut hadir dalam ritual tersebut. Penyembahan dan pelepasan langsung dilakukan tepat di bibir Sungai Cisadane. Bangsa Suci menyediakan pipa terbuka yang membantu meluncurkan hewan ke sungai dengan lebih mudah. Bangsa Suci telah menerima beragam hewan seperti ikan lele, kura-kura, hingga burung merpati yang warga lepas di dekat Sungai Cisadane ini sebagai bentuk ritual function. Hampir setiap harinya, Bangsa Suci kedatangan warga yang ingin melakukan ritual ini.
Nah, komunitas peduli sungai itu sangat bermanfaat sekali dalam rangka untuk menjaga kebersihan sungai. Dan mereka melalui kegiatan komunitas peduli sungai itu kan mereka juga memberikan edukasi pada masyarakat. Paling tidak mereka menyampaikan bahwa membuang sampah di sungai itu kan dapat menyebabkan pencemaran sungai, kemudian menyebabkan juga banjir, kemudian juga keberadaan komunitas peduli sungai tentunya juga membantu pemerintah dalam rangka itu tadi untuk menjaga sungai tetap bersih, tetap sehat, tidak kotor, tidak dipenuhi sampah. Dan saya kira untuk komunitas peduli sungai tentunya sangat dibutuhkan di masyarakat, dan tentunya masyarakat juga ikut andil dalam rangka untuk menjaga kebersihan sungai itu sendiri. Dan komunitas peduli sungai ini juga sangat dinantikan masyarakat, menantikan pemerintah dan masyarakat ya dalam kegiatan sehari-harinya, terutama untuk menjaga kebersihan sungai. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR tentunya mempunyai program rutin tahunan untuk menjaga kebersihan itu sungai itu sendiri, baik sungai yang ada di pemerintah pusat, kemudian sungai juga yang di lingkungan kewenangan pemerintah provinsi maupun sungai di bawah kemenangan pemerintah kabupaten atau kota. Itu tentunya mereka punya program untuk menjaga kebersihan sungai itu sendiri. Nah, supaya program itu bisa berjalan dengan baik, tentunya juga melibatkan masyarakat dan terutama komunitas peduli sungai. Dan tentunya program pemerintah itu kan dalam bentuk kegiatan ya, kegiatan misalnya aksi bersih sungai. Dananya dari pemerintah tapi dilaksanakan bekerjasama dengan komunitas peduli sungai dan masyarakat setempat. Dan tentunya ini merupakan kegiatan padat karya, melibatkan masyarakat secara langsung. Di samping untuk menjaga kebersihan sungai, tentunya juga memberikan pendapatan pada masyarakat yang terlibat, dan mereka juga tentunya diberikan upah yang layak sesuai dengan aturan yang ada. Memang peran pemerintah dalam menjaga kebersihan sungai itu secara rutin dilakukan tiap tahun dengan melibatkan masyarakat setempat, sekitar sungai dan komunitas peduli sungai.